Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiadi Permana, NIM 2018-2185. Di sini saya akan menanggapi video dari Pak Wadud, yaitu tentang ekonomi terbuka ataupun perekonomian pak sektor. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu perekonomian pak sektor maupun ekonomi terbuka gitu. Perekonomian pas sektor itu dalam kegiatan ekonomi itu sebenarnya dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu dalam yang pertama itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri gitu. Kalau di ekonomi tertutup tuh hanya ada rumah tangga dan perusahaan tanpa kebijakan pemerintah ataupun adanya hubungan dari luar negeri begitu. Dari perekonomian pas sektor ini bisa dikatakan perekonomian terbuka gitu, yang ada di dalamnya melibatkan transaksi dengan luar negeri ataupun ekspor dan impor itu. Dari keempat unsur ini akan membentuk sebuah lingkaran yang akan memberikan hubungan timbal balik antara negara yang melakukan hubungan ekspor dan impor begitu. Contohnya begini, Indonesia itu adalah negara yang menganut ekonomi terbuka, yaitu menganut kebijakan ekspor dan impor. Indonesia dan dengan Cina itu memiliki hubungan yang cukup erat begitu. Indonesia tuh mengekspor kayak bahan mentah kayak dari kelapa sawit, kemudian dari bahan mentah lainnya atau rempah-rempah itu Indonesia tuh mengekspor ke negara Cina, dan juga timbal baliknya Indonesia juga mengimpor barang-barang kayak seperti halnya elektronik, HP, laptop ataupun sepeda motor. Karena apa? Karena Indonesia itu produksinya susah tuh, bukan susah ya apa namanya. Untuk memproduksi seperti halnya barang-barang elektronik itu, Indonesia itu masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju lainnya, seperti halnya Cina, Jepang ataupun Jerman ataupun Amerika tersebut. Indonesianya lebih lebih banyak mengekspor dalam non migas, kayak makanan begitu. Sedangkan yang diimpor oleh negara Indonesia lebih ke arah seperti halnya laptop, sepeda motor, dan juga bahan-bahan pokok atau bahan-bahan komoditas lainnya gitu. Fungsi dari adanya ekspor itu ataupun impor itu sebenarnya, kalau ekspor itu untuk meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan dari sebuah negara begitu kan, untuk mensurpluskan neraca perdagangan begitu. Dan juga kalau manfaat dari importer itu sendiri sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam suatu negaranya begitu. Agar tidak terjadi kelangkaan suatu barang, apalagi barang komoditas, bahan-bahan pokok itu kan. Sebenarnya kalau Indonesia mengalami penurunan terhadap produksi beras, jagung, itu kan bisa mengimpor dari negara tetangga kayak Thailand, kayak Malaysia kan begitu. Kemudian di sini kemudian saya akan menjelaskan data dari Badan Pusat Statistik. Ekspor Indonesia itu mengalami penurunan begitu kan. Ekspor itu BPS itu mencatat ekspor Januari 2019 itu turun 3,24% itu dalam bulan ke bulan, dengan nilai 13,24 miliar US dollar. Secara tahunan ataupun year on the year, ekspor Januari 2019 itu turun 4,70% dibandingkan Januari 2019. Itu apa artinya? Artinya kualitas ekspor Indonesia ke keluar itu mengalami penurunan, yang artinya kan akibatnya apa? Indonesia itu kan mengalami defisit neraca perdagangan, yang artinya itu mengalami kerugian, dan impornya itu malah naik gitu. Bukannya ekspornya yang naik, malah impornya yang naik. Berarti kan Indonesia kan mengalami defisit perdagangan gitu. Kemudian penyebabnya apa sih? Kalau dilihat dari beberapa pakar ekonomi gitu, itu penyebabnya itu karena Indonesia terpengaruh dari perdagangan bebas dari Cina dan Amerika. Amerika kan dan Cina mengalami persaingan perang dagangan begitu. Itu Indonesia cukup terpengaruh dalam hal itu, dan Indonesia tidak bisa mencari pasar alternatif dari Cina begitu kan.